Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa kan? Nah, udah pada mandi, udah pada cantik, ganteng-ganteng semuanya. Udah siap buat dengerin cerita firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita mau sama-sama berdoa dulu yuk sebelum dengerin cerita firman Tuhan. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, gak ada lagi yang nengok kanan kiri, semuanya berdoa. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu yang boleh kami terima sepanjang malam tadi. Pada hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong berkatilah kami, agar kami bisa menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, aku mau cerita firman Tuhan nih. Kira-kira adik-adik tahu nggak aku mau cerita apa? Belum tahu ya? Belum tahu kan? Nah, makanya adik-adik sekarang duduk semuanya. Kita mau dengerin cerita firman Tuhan. Sebelumnya, aku mau panggil teman aku dulu nih. Aku punya teman baru loh buat adik-adik. Aku panggil ya. Franklin! Franklin! Kok nggak muncul-muncul sih? Tahu nggak adik-adik Franklin di mana? Temen aku yang baru loh. Franklin, Franklin. Loh, kok nggak muncul-muncul? Apa aku kurang keras ya? Coba adik-adik, yuk kita panggil sama-sama. Franklin, Franklin. Kurang keras suaranya. Kita panggil ya. 1, 2, 3. Franklin, Franklin. Franklin. Wah, dia datang adik-adik. Halo adik-adik KAA Gia Raja Wali. Apa kabarnya? Wah, kita punya teman baru nih namanya Franklin. Hai Franklin. Kita sama-sama yuk sapa. 1, 2, 3. Hai Franklin. Halo, aku seneng banget lihat kalian semua. Udah cantik-cantik, ganteng-ganteng. Wah, Franklin juga mau denger cerita firman Tuhan loh bareng sama adik-adik. Nah, nanti duduknya bareng adik-adik ya. Nah, Franklin, aku mau nanya nih sebelumnya. Franklin tahu nggak cerita firman Tuhannya tentang apa? Aku nggak tahu, kakak. Nah, Franklin nggak tahu juga nih adik-adik. Makanya kita mau sama-sama dengerin yuk. Nah, aku mau tanya dulu nih, adik-adik semua. Adik-adik semuanya punya kakek nenek di rumah atau yang tinggalnya pisah? Nah, Franklin punya nggak kakek nenek? Aku nggak punya siapa-siapa, aku sedih. Aku nggak punya kakek, nggak punya nenek, nggak punya mama papa juga. Aku sendirian. Nah, Franklin kasihan banget nih adik-adik. Dia hidupnya sendiri, gak punya papa mama, gak punya kakak dan adik, dan gak punya saudara-saudara lain. Yuk kita mau dengerin cerita firman bareng Franklin. Nah, ceritanya ini tentang apa yuk? Franklin duduk dulu ya. Nanti kita dengerin sama-sama bareng adik-adik KAA Gia Raja Wali. Oke? Yuk kita duduk dulu yuk Franklin. Aku dudukin Franklin dulu ya. Nah, nih Franklinnya udah duduk nih adik-adik. Sekarang aku mau cerita. Ceritanya itu cerita dari Alkitab. Dari apa? Dari Alkitab. Firman Tuhan itu dari Alkitab. Nah, bahan ceritanya itu dari Kejadian 48 ayat 1 sampai 14 adik-adik. Dari Alkitab, kitab Kejadian. Penasaran nggak mau dengar ceritanya? Ayo, siapa yang penasaran? Aku sih mau ceritainnya semangat banget nih adik-adik. Nah, aku mau nanya, adik-adik di rumah punya mama papa kan? Nah, ada yang tinggal bareng sama kakek dan ada yang gak tinggal bareng sama kakek neneknya. Nah, hari ini aku mau cerita tentang kakek Yakub. Siapa adik-adik? Kakek Yakub. Nah, ceritanya ini, kakek Yakub itu punya seorang anak. Namanya Yusuf. Nah, namanya Yusuf. Sebenarnya anaknya kakek Yakub ada banyak. Tapi hari ini aku mau cerita
Bapak Yusuf dulu. Nah, Bapak Yusuf punya 2 anak lagi. Namanya adalah Efraim dan Manasye. Yang mana yang Efraim? Efraim itu laki-laki. Yang mana? Yang bajunya biru, dia boy. Nah, terus kalau yang girl yang pakai baju kuning namanya siapa? Manasye. Manasye. Jadi ada 3 nih orang di dalam gambar ini. Ada Bapak Yusuf, ada Efraim, ada Manasye. Yang pakai bajunya kuning ini namanya Manasye, anak perempuan. Lalu ada apa nih adik-adik nih? Ada binatang apa ya? Ada binatang kuda namanya. Kuda tuk-taki-tuk suara kakinya. Nah, mereka bertiga ini mau kemana sih? Kok naik kereta kuda? Nah, adik-adik pernah naik kuda nggak? Kalau aku sih pernah di puncak dulu naik kuda. Tapi nggak naik kereta kuda, naiknya kudanya. Nah, ini karena mengangkut 3 orang makanya naik kereta kuda. Bapak Yusuf, Manasye, dan Efraim mau pergi ke rumah kakek. Nah, wah mereka sangat gembira. Aku seneng banget. Aku mau ke rumah kakek, mau main sama kakek, mau ngobrol sama kakek, mau bercanda tawa sama kakek aku. Namanya kakek Yakub. Nah, kata Manasye dan Efraim, mereka seneng banget. Pokoknya mereka gembira banget mau ke rumah kakeknya. Nah, mereka berjalan nih, tuk-kitak-kituk ke rumah kakeknya. Nah, sampai mereka bertemu dengan kakeknya. Kakeknya duduk, lagi sakit. Kakeknya sakit, kakeknya sudah tua. Nah, ini kakek Yakub namanya. Kakek Yakub. Kakek Yakub ini sakit. Terus Manasye dan Efraim mau memeluk kakeknya. Kakek, aku datang sama Efraim. Nah, mereka berdua mau bermain. Lalu Bapak Yusuf ini meninggalkan mereka. Jadi seharian tuh kakek Yakub main sama cucunya. Siapa namanya adik-adik? Manasye dan Efraim. Nah, mereka bermain bersama nih adik-adik. Bermain pokoknya bercanda tawa. Kakek tahu nggak kakek? Aku seneng banget. Aku bermain terus sama Efraim. Nah, hari ini aku juga seneng ketemu sama kakek. Bisa main sama kakek. Bisa sayang-sayangan sama kakek. Nah, tapi kakek kenapa ya? Katanya si Efraim. Kakek kenapa ya? Tidur terus. Kakek sakit ya? Terus sekarang duduk, batuk-batuk adik-adik. Kakek sakit ya? Iya, kakeknya sakit. Kakek sayang sekali sama Efraim dan Manasye. Kakek ingin bermain, makanya kakek duduk di sini. Kalian main ya di sini sama kakek seharian. Nah, terus sebelum Manasye dan Efraim pulang, kakek mendoakan Efraim dan Manasye. Walaupun kakeknya sakit, kakek memberkati tetap cucu-cucunya. Cucunya duduk di bawah kakeknya, lalu dipegang kepalanya. Yuk adik-adik, kita pegang kepala kita. Kepala kita di mana yuk? Kepala di mana? Ini kepala ya? Bukan, ini mata. Kepala di mana? Di sini. Nah, jadi kakek Yakub memegang kepala Efraim dan Manasye. Kepalanya dipegang dua-duanya. Lalu kakek Yakub berdoa buat 2 cucunya. Berdoanya gimana? Tuhan Yesus, Engkau memberkati cucuku yang bernama Efraim dan Manasye. Terima kasih Tuhan, biar mereka menjadi anak yang baik, anak yang dengar-dengar firman Tuhan, anak-anak yang turut sama papa mamanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, baik banget gak kakeknya? Mau nemenin cucunya main, mau mendoakan dan memberkati malah cucu-cucunya. Baik banget kakek Yakub. Walaupun kakek Yakub lagi apa adik-adik? Tapi kakek Yakub mau memberkati cucu-cucunya si Efraim dan Manasye. Akhirnya datanglah si Bapak Yusuf lagi. Nah, mereka mau jemput Efraim dan Manasye, lalu pulang kembali ke rumahnya. Nah, akhirnya
Setelah main sama cucu-cucunya, lalu udah selesai bermain, mereka semua pulang nih. Si Efraim, Manasye, dan Bapak Yusuf kembali ke rumah. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan ini, kita melihat bahwa kakek Yakub itu memberkati cucu-cucunya. Nah, adik-adik juga didoakan oleh kakek-kakek adik-adik di rumah. Kakek adik-adik itu semua sayang sama adik-adik, benar-benar mencintai adik-adik, sama seperti Tuhan Yesus mencintai adik-adik semua. Tuhan Yesus itu sayang banget sama adik-adik, sama adik-adik di rumah, sama papa mama, sama kakek nenek. Walaupun kakek nenek udah tua, udah sakit, tapi Tuhan Yesus terus memberkati, terus menjamah, dan terus mencintai. Makanya kita semua, walaupun kita di rumah aja nih, kita sendirian, kita gak merasa sendiri, karena Tuhan Yesus itu sayang banget sama adik-adik. Tuhan Yesus itu selalu bersama dengan adik-adik di rumah. Nah, aku punya ayat hafalan nih. Ada di Imamat 26 ayat 12. Aku akan hadir di tengah-tengah kamu. Aku akan hadir di tengah-tengahmu. Tuhan Yesus akan hadir di tengah adik-adik dan keluarga. Nah, walaupun nih adik-adik sekarang ini di rumah aja, tapi Tuhan Yesus itu memberkati adik-adik satu persatu di rumah. Tuhan Yesus ngeliat adik-adik nih, oh lagi belajar, lagi bermain, sekolahnya online, terus Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus ngeliat nih adik-adik, pinter-pinter banget, nurut sama papa mama sekarang di rumah. Nah, aku mau nanya nih, satu lagi temen aku, Franklin, kan dia hidupnya sendiri. Gimana nih dia di rumah? Franklin, sekarang kamu ngerasa sendiri nggak? Kan Tuhan Yesus ada nih, menemani kita semua di rumah. Tuhan Yesus sayang Franklin, walaupun Franklin seorang diri, tapi Franklin gak usah takut. Tuhan Yesus sayang sama Franklin. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah Franklin juga. Gimana Franklin? Iya kakak, aku udah gak takut lagi. Adik-adik juga ya. Adik-adik yang ada papa mama, ada kakek nenek di rumah, harus sayang sama mereka semua, harus mencintai. Tuhan Yesus juga mencintai adik-adik, memberkati adik-adik dalam setiap langkah adik-adik. Tuhan Yesus sayang banget sama kita semua. Bener banget nih Franklin, Tuhan Yesus itu sayang banget sama kita semua. Jadi adik-adik gak usah merasa sendiri lagi ya, karena sekarang Tuhan Yesus itu selalu menemani adik-adik. Nah, sekarang kita mau berdoa firman Tuhan nih. Yuk, kita semua lipat tangan, tutup mata. Jangan lupa adik-adik, walaupun di rumah aja, ingat, kalau merasa sendiri, Tuhan Yesus ada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap kesetiaan Tuhan, buat setiap berkat Tuhan yang boleh kami terima. Walaupun kami di rumah aja, tapi kami percaya Tuhan Yesus selalu bersama kami. Tuhan Yesus selalu menemani kami dalam keadaan senang, sulit, atau apapun. Tuhan Yesus selalu bersama kami. Walaupun kami sedang belajar, kami sedang bermain, Tuhan Yesus ada dan melihat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau boleh menjadi sahabat, menjadi orang yang selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat papa mama kami di rumah, buat kakek nenek. Engkau memberkati mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kesehatan buat setiap kami yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekian cerita firman Tuhan pada hari ini. Kita juga udah kenalan sama teman baru. Nah adik-adik di rumah, jangan lupa terus berdoa, jangan merasa sendiri karena Tuhan Yesus selalu ada sama-sama kita. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.